Usai kabur sepekan, tim gabungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berhasil menangkap terdakwa JM di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Petugas menangkap pelaku saat menemui pacarnya. Setelah hampir sepekan kabur, terdakwa JM akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di sebuah gedung di Jalan Muhammad Tamrin, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses penangkapan setelah tim gabungan Kejari Jakarta Utara mendapatkan informasi jika terdakwa akan menemui pacarnya di tempat kerjanya. Hingga kemudian tim melakukan upaya penangkapan. Namun pada saat hendak diamankan, terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan mencoba melarikan diri. Kita masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut, tapi informasi awal memang yang bersangkutan yang mempunyai ide untuk melarikan diri, dan melarikan dirinya adalah dengan melalui celah di pagar yang di tangga ya. Sebelumnya sejumlah anggota polisi berlarian mengejar dua orang terdakwa yang kabur ke permukiman warga di belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utara usai majelis hakim menutup persidangan. Dari rekaman video amatir, salah seorang terdakwa, DA, berhasil ditangkap sementara JM, terdakwa kasus prostitusi, berhasil melarikan diri. Dari Jakarta, Wenda Nura, Iriansyah Wahyudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Diduga karena kurang berhati-hati saat menyeberang, 3 orang pemotor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. 2 diantaranya kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di jalan hati-hati lur. 2 dari 3 pengendara motor ini langsung tak sadarkan diri usai terlibat kecelakaan di depan Terminal Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keduanya mengalami luka parah di bagian kepala, sementara 1 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Oleh petugas, ketiga korban langsung dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Jombang. Kecelakaan bermula saat 2 korban yang berboncengan menggunakan motor bebek melaju kencang dari arah Jombang ke arah Surabaya. Saat di lokasi, tiba-tiba ada pengendara motor metik yang menyeberang. Karena jaraknya sudah terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Kendaraan Vario itu nyebrang dari sisi utara ke selatan. Terus? Bersamaan dengan itu, kendaraan Supra yang dari barat melaju cukup kencang, akhirnya kecelakaan tidak terhindarkan. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Padang, Sumatera Barat menyerang saudaranya sendiri dengan pisau lantaran sakit hati lahan parkirnya direbut oleh korban. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, akibat sopir mengantuk, truk pasir menghantam rumah dan juga toko warga. Warga desa Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan suara dentuman keras dari sebuah dam truk bermuatan pasir yang menghantam sebuah rumah dan toko milik warga di tepi jalan raya. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meski bodi depan truk ringsek, sopir dan kernet berhasil selamat dalam insiden tersebut, namun kecelakaan itu menyebabkan sebuah toko dan rumah milik warga hancur dan rusak berat. Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan tunggal itu diduga akibat pengemudi truk yang mengantuk dan kurang berkonsentrasi dalam berkendara. Saat di lokasi kejadian, laju truk oleng dan langsung menabrak sebuah toko dan rumah. Sementara warga yang rumahnya hancur masih menunggu pertanggungjawaban dari pemilik dam truk. Dalam rekaman kamera CCTV, sebuah toko elektronik di kawasan Simpang Karya, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tampak 2 orang pria yang merupakan petugas parkir terlibat perkelahian. 1 diantaranya memegang sebilah pisau dan melakukan pembacokan serta menganiaya lawannya. Warga di sekitar lokasi tidak memberanikan diri melerai perkelahian tersebut. Akibatnya korban bernama Adi mengalami luka di bagian wajah dan kepalanya akibat sabetan senjata tajam.
Sementara pelaku pembacokan diamankan petugas kepolisian tim Klewang Satreskrim Polresta Padang beserta barang bukti senjata tajam. Pelaku mengaku sakit hati lantaran lokasi parkir tempatnya bekerja diambil alih oleh korban yang merupakan saudara sepupunya sendiri. Pemirsa, pelepasan lampion Waisak menjadi salah satu momen paling dinanti umat Buddha yang menghadiri perayaan Waisak di Borobudur. Sebanyak 2.569 lampion dilepas sebagai simbol kesediaan umat Buddha dalam menyalakan cahaya perdamaian. Hari ini, yang baik, harapan-harapan yang baik dapat terwujud dengan mudah seperti cahaya. 2.569 lampion diterbangkan oleh umat Buddha dan masyarakat yang menghadiri perayaan Waisak di Marga Utama, Kompleks Candi Borobudur. Sebelum diterbangkan, masyarakat dan umat Buddha terlebih dahulu melakukan meditasi dan memanjatkan doa keinginan sebelum menerbangkan lampion. Prosesi pelepasan lampion Waisak ini menjadi momen tak terlupakan bagi para peserta dan pengunjung perayaan Waisak di Borobudur. Menurut aku, pelepasan lampion ini magical moment banget buat semuanya karena malam yang tadinya gelap, terus awalnya doa, hening, itu semua orang bisa melakukan meditasi di sini, bisa melakukan introspeksi diri dan berdoa untuk Indonesia dan bahkan satu bangsa ke depannya. Juga istimewa banget malam ini yang tadinya malam gelap, hening, jadi bercahaya, indah banget langsung dari Candi Borobudur. Kita semua sama-sama berdoa di malam yang istimewa hari ini. Peringatan Trisuci Waisak 2569 Buddhist Era atau 2025 bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Sedangkan subtema yang diangkat adalah bersatu mewujudkan damai Waisak untuk kebahagiaan semua makhluk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam perayaan Trisuci Waisak menampilkan sebuah mahakarya pertunjukan drone show di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Jakarta, pemirsa, perayaan Hari Raya Waisak oleh umat Buddha ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Untuk pertama kalinya dalam perayaan Trisuci Waisak, sebuah mahakarya pertunjukan drone show ditampilkan di Magelang, Jawa Tengah. Pertunjukan ratusan drone berlatar belakang Candi Borobudur ini menceritakan perjalanan hidup Sang Buddha dengan durasi sekitar 30 menit. Umat Buddha dan warga mengaku takjub dan banyak yang mengabadikan pertunjukan drone show tersebut. Setelah lihat drone show, gimana tanggapannya, Mbak? Absolutely sangat amazing banget, keren dan wow, spektakuler. Alhamdulillah kita di sesi kedua ini masuk dapat drone show. Sebelumnya ribuan umat Buddha dan masyarakat umum berkumpul menantikan prosesi detik-detik Waisak 2025 di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rangkaian prosesi utama diisi dengan pembacaan doa, meditasi, dan pelepasan ribuan lampion Waisak sebagai simbol umat Buddha menyalakan cahaya perdamaian. Sementara di Vihara Dhammacakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, 6.000 umat Buddha menjalani prosesi ibadah yang ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Biku Sangga memasuki tempat ibadah membacakan sabda Buddha serta memimpin doa meditasi. Di tahun ini, Waisak mengusung tema kebijaksanaan sebagai dasar keluhuran bangsa. Tim Liputan, iNews melaporkan.